Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat pagi juga terkhususnya kepada teman-teman yang ada di Kota Malang yang sedang mendengarkan podcast kita kali ini. Selamat pagi juga saya ucapkan kepada Bapak Alif Siknori Pratama, SIP sebagai perwakilan dari BPBD Kota Malang. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Cynthia Margareta, sebagai host yang akan memandu podcast edukasi banjir yang bertemakan pencegahan dan penanganan bencana banjir. Yang melatar belakangi pembicaraan podcast kali ini ialah dari terjadinya bencana banjir bandang yang baru saja terjadi di Kota Malang, terkhususnya bencana banjir yang ada di Kampung Tridi, Jodipan pada bulan November 2021 yang berasal dari luapan air Sungai Berantas, sehingga podcast ini juga dibuat untuk digunakan sebagai edukasi teman-teman mengenai pencegahan maupun penanganan bencana banjir. Dan tentu saja pada podcast kali ini saya tidak sendirian, dan kali ini saya ditemani oleh pemateri kita, yaitu ada Bapak Alif sebagai perwakilan BPBD Kota Malang. Halo, selamat pagi Bapak Alif. Selamat pagi Mbak Cynthia. Apa kabar nih Pak? Baik? Oke, alhamdulillah baik. Sebelum itu mungkin saya ingin menanyakan kali ya Pak, kesibukan kali ini tuh Bapak sedang sibuk apa sih Pak? Kalau awal tahun mungkin ya seperti biasa kita kan membuat program untuk setahun ke depan. Jadi mungkin penyiapan pelaksanaan program 2022. Oke, baik. Oh iya, sebelum kita ke pembicaraan intinya nih, mungkin teman-teman ingin terlebih dahulu mengetahui siapa pembicara kita kali ini lebih detailnya, karena seperti pepatah yang mengatakan, tak kenal, maka tak sayang. Oleh karena itu, mungkin kita bisa langsung kenalan terlebih dahulu kali ya Pak. Oke, baik, kepada Pak Alif, saya persilakan. Nama saya Alif Siknori Pratama, lahir di Malang 6 Juni 1993, lulusan Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2015, masuk di BPBD di tahun yang sama, 2015 sampai sekarang. Baik, oke, mungkin tanpa tunggu berlalu lama, saya langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Bagaimana Pak? Apakah sudah siap? Oke, monggo. Oke, baik. Nah, seperti kejadian yang baru saja ini terjadi, yaitu mengenai banjir bandang, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih tanggapan Bapak sebagai perwakilan dari BPBD Kota Malang mengenai banjir bandang yang terjadi di Kota Malang, terkhususnya Kampung Tridi beberapa bulan lalu? Oke. Pertama-tama saya coba jelaskan dulu, Pak ya. Apa sih bencana itu secara umum aja? Jadi bencana itu kan satu hal yang merugikan atau kejadian yang membatasi atau pergerakan manusia itu terbatasi, terugikan. Ada materi, ada kehidupan, ada jiwa. Dan bencana itu ada tiga. Ada bencana alam, ada bencana non-alam, ada juga bencana sosial. Dan bencana itu pun tidak serta-merta langsung terjadi, biar itu enggak. Pasti ada tanda-tandanya dulu. Kalau bencana alam kan kita mengenal gunung meletus, banjir, tanah longsor, gempa bumi, terus juga ya macam-macam lah, angin puting beliung atau gimana. Dan itu semua ada tanda-tandanya, nggak ada yang langsung kecuali gempa. Jadi semua itu ada tanda-tandanya kecuali gempa. Kalau gempa kan kita nggak tahu kapan, di mana tepatnya kita nggak tahu. Tapi kalau kayak banjir, tanah longsor, itu kita gunung meletus, itu ada tanda tanya dulu. Khususnya kayak banjir bandang di Malang kemarin, saya bicara keseluruhan ya. Itu kan nggak langsung banjir, nggak langsung nggak langsung terdampak gitu kan. Pasti ada prosesnya. Dan kalau kita amati secara seksama di sepanjang sungai Berantas itu kan, misal kita awasi tiba-tiba airnya itu keruh, terus volumenya agak tinggi sedikit, nah itu berarti tandanya di atas sudah hujan, di Batu udah hujan. Walaupun di Malang nggak hujan, tapi kalau air Berantas itu udah keruh, udah terus ada meninggi volumenya, nah itu berarti di Batu udah hujan. Itu yang perlu kita pelajari juga. Dan kedua, kalau misalnya air itu berbau agak amis, nah itu berarti
ya tadi ada udah ada banjir yang besar yang datang dari atas ke bawah. Dan waktu banjir bandang itu kan di Malang nggak begitu hujan ya, nggak begitu hujan terlalu lebat. Mungkin hanya gerimis saja, cuma kita kok terdampak itu. Nah itu tanda-tandanya berarti di atas sudah hujan, di bawah ini kita tahu tanda-tandanya, ya kita bisa mengantisipasinya. Gitu. Karena kalau kita tahu potensi bencananya, kita tahu cara mengantisipasinya. Kita tahu strategi apa sih yang akan kita lakukan gitu loh. Kayak kemarin kan syukur di Malang tidak ada korban jiwa ya. Dan itu pun berkat relawan kita, berkat masyarakat kita yang sudah teredukasi. Jadi mereka tahu air itu sudah tinggi. Jadi mereka itu membantu evakuasi. Itu yang membuat Kota Malang sendiri itu tidak ada korban. Tidak ada korban. Jadi karena masyarakatnya itu bagus dalam kedaruratannya, bisa mengevakuasi warga, mendahulukan yang mungkin lansia, yang usia rentan lah, bayi, lansia, ibu hamil atau gimana. Mungkin seperti itu kalau untuk banjir bandang. Oke, baik. Nah, untuk dari terjadinya banjir bandang ini sendiri, menurut Bapak, apa sih Pak penyebab dari terjadinya banjir bandang ini? Apakah salah satunya terjadi karena adanya kebiasaan buruk masyarakat? Nah, apabila salah satunya adalah hal tersebut, kebiasaan buruk seperti apa sih Pak yang sering dilakukan masyarakat sehingga dapat menyebabkan terjadinya bencana banjir? Oh ya, sebenarnya kalau banjir secara umum Pak ya, nggak hanya banjir bandang. Kalau Malang ini kan banjirnya kan hanya mungkin banjir di sungai aja ya. Kalau di luar sungai nggak ada ya. Terus kalau banjir di Malang pun kan kalau di luar sungai kan hanya genangan sesaat. Kayak di jalan, di kampung itu kan nggak lama kan. Jadi hujan turun, banjir, habis itu hujan reda, ya udah hilang airnya kan. Dan itu kenapa kok gitu Malang gitu loh. Karena kalau dari kajian kami itu ada 4 penyebab banjir. Yang pertama itu fungsi sungai yang menurun, drainase yang menurun, dia nggak seperti dulu lagi, penyempitan drainase yang nggak maksimal. Terus juga tadi kebiasaan masyarakat kita yang kurang baik. Jadi kayak kita waktu angkat sedimen dan kerja bakti di sungai, itu kita banyak menemukan kayak kasur, kayak kursi, kayak banyak lah. Jadi kayak kebiasaan masyarakat kita itu masih kurang dalam menjaga sungai, menjaga aliran drainase kita gitu. Karena sebenarnya kan hujan itu kan rahmat. Kalau kata kan hujan itu kan rahmat. Hujan itu berkah. Tapi di mana letak berkahnya, letak rahmatnya itu di mana? Kalau setiap hujan air itu turun ke bawah, masuk drainase masuk sungai, sungai masuk laut. Jadi kan cuma lewat aja. Jadi nggak ada hikmahnya, nggak ada rahmatnya. Jadi di mana letak rahmatnya itu? Nah, makanya itu kita itu menyarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan. Jadi antisipasinya seperti itu. Selain mengedukasi masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, kita juga menyarankan untuk pembuatan sumur-sumur resapan. Karena kalau air itu masuk ke tanah, mungkin lingkungan nggak terlalu panas. Jadi tujuannya Malang nanti kalaupun musim hujan itu nggak banjir. Kalau musim panas itu Malang nggak panas, rasa dingin. Karena bencana itu kan investasi. Bencana itu investasi. Jadi kalau bisa kita mengantisipasi dulu. Soalnya kalau kita terdampak lah, misal di Galunggung atau di mana ya itu banjir di kampung lah, banjir tinggi 0,5 meter. Itu kan udah banyak yang rusak, perabotan rumah tangga atau peralatan yang rusak kan banyak. Nah itu berapa kos yang dikeluarkan? Kalau di Malang mungkin cuma 1-2 jam. Kalau di daerah lain, di Kalimantan, berminggu-minggu, itu kan mahal yang dikeluarkan, kosnya itu berapa. Makanya
kami bilang kalau bencana itu adalah investasi ke depan. Kalau kita bisa menjaga lingkungan, kita bisa menghindari bencana, kita bisa selamat dari bencana. Tapi kita harus tahu potensinya apa dulu. Karena kan di Malang nggak hanya banjir. Kalau kita buat kajian itu di Malang ada sekitar 5 bencana ya. Jadi banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim yang menyebabkan pohon tumbang, gempa bumi, terus saja COVID-19, sama bencana sosial, ada 6. Ada 6 potensi bencana. Nah, kalau kita tahu potensi di daerah kita, misalnya mbaknya di daerah Sukun. Nah, di Sukun itu apa sih potensinya? Pohon tumbang kah atau banjir kah, tanah longsor? Kalau kita tahu potensinya, kita tahu strateginya apa. Kalau kita tahu strateginya apa, kita bisa menghindarinya. Misal mbaknya mau ke kampus, di Suhat banjir, hujan, kan biasanya agak banjir dikit di situ. Mbaknya lihat Suhat apa enggak? Pasti banyak lihat jalan lain kan yang alternatif biar nggak terjebak banjir. Nah itu sebenarnya salah satu pemahaman kalau kita tahu potensinya, kita cari strateginya apa. Nah kita kan selamat dari bencana itu. Itu salah satu contoh aja. Mungkin seperti itu untuk yang pertanyaan nomor 1 ya. Ya, Pak. Oke, baik. Berarti kalau misalkan dalam PBBD sendiri itu sudah terdapat edukasi ya, Pak. Nah, pada saat bencana ini, apakah terdapat koordinasi pula, Pak, dari PBBD Kota Malang dalam manajemen bencana, mulai dari sebelum bencana, waktu bencana, dan juga setelah bencana? Oke. Di kita itu selain BPBD kan punya pasukan ya, TRC itu pun sedikit. Tapi kita menutupinya dengan apa? Dengan kita memiliki banyak relawan. Kita menggandeng banyak sekali relawan-relawan di Kota Malang ini. Kayak simbolnya pentahelix. Pentahelix kan ada 5. Ada pemerintah, ada kelompok-kelompok masyarakat, ada dunia usaha, ada dari mbaknya, akademisi, dan juga dari media. Jadi bencana itu nggak milik BPBD aja, bukan milik BPBD, bukan milik Pak Wali, Pak RT, bukan milik pemerintah kota, tapi milik bersama. Kalau BPBD aja yang menangani nggak bisa, kita pasti kewalahan. Makanya kita harus berbareng-bareng. 5 helix pentahelix ini harus kita terapkan. Kalau dulu itu ada 3 di belakang sana ada segitiga biru ya. Di belakang ini kan saya segitiga biru di logo BPBD itu pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Cuma seiring berkembangnya tahun akhirnya muncul pentahelix lagi ditambah akademisi sama media. Karena dengan 5 ini kita bisa menangani bencana bersama-sama. Kalau untuk koordinasi atau kemudahan kita dalam mengantisipasi bencana itu kita memiliki banyak relawan. Kita nggak relawan itu banyak sekali, jadi enak. Jadi sebelum misalnya sekarang nggak ada bencana, apa yang dilakukan BPBD? Yang dilakukan BPBD saat tidak ada bencana itu kita sosialisasi. Kita melakukan sosialisasi, kita melakukan edukasi ke kelurahan, ke relawan, ke sekolah-sekolah. Jadi mereka tuh biar ada bekal, ada ilmunya, ada edukasinya. Dan saat terjadi bencana, apa yang dilakukan? Relawan yang pertama memantau dulu kondisinya, memantau kondisi, situasi, menyelamatkan diri dulu. Kalau bisa menyelamatkan diri dulu, kalau tahu ilmunya, tahu tekniknya, itu bisa membantu yang lain, baru bisa membantu yang lain. Makanya relawan ini kan nggak sembarangan, mereka ada pelatihannya. Kalau masyarakat umum, kalau ada bencana, kalau bisa ya selamatkan diri dulu aja. Tapi kalau masyarakat itu udah teredukasi, udah punya pengalaman, udah tahu tekniknya, itu baru bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang rentan, kayak usia ibu hamil, bayi, atau mungkin lansia, itu baru bisa dibantu. Karena kalau kita nggak tahu caranya kan nanti malah kita yang jadi korban gitu loh. Jadi kita harus tahu tekniknya dulu, selamatkan diri, tahu tekniknya, baru selamatkan. Itu yang membuat kita gampang dalam penanggulangan bencana. Kayak di Banjar kemarin kan
evakuasi kan dari warga sendiri. Kalau ada bencana kan pasti warga dulu Mbak yang tahu, yang di lokasi kan warganya. Kalau kita kan pasti datang 1-2 jam sehari setelahnya kan, 1-2 jam 3 jam setelahnya. Nggak mungkin kita langsung datang. Jadi yang kita andalkan itu relawan-relawan di setiap kelurahan. Jadi relawan-relawan di setiap kelurahan ini yang kita andalkan ketika ada bencana, mereka yang melakukan penanggulangan bencana sambil menunggu kita datang. Jadi makanya kemarin pentahelix ini kita benar-benar kita kuatkan karena dengan pentahelix kita mudah dalam menanggulangan bencana. Jadi relawan kita banyakin, kita gandeng banyak relawan karena mereka yang tahu di lapangan, mereka yang tahu kejadiannya saat itu juga. Jadi kalau mereka terlatih, seenggaknya kan mereka bisa mengedukasi warga yang lain kalau tidak ada bencana. Saat ada bencana mereka bisa melakukan penanggulangan. Oke, baik. Sebelumnya tadi saya dengar ada yang namanya pentahelix, siapa namanya? Ya, Apakah betul? Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tuh Pak, pentahelix itu apa? pentahelix itu ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama itu pemerintah. Yang kedua itu kelompok-kelompok masyarakat, termasuk relawan ini masuk sini, kelompok masyarakat. Yang ketiga itu dunia usaha. Yang keempat itu akademisi. Yang kelima media. Jadi dengan 5 ini kita bisa melakukan penanggulangan bencana secara maksimal. Kalau cuma pemerintah saja, nomor 1 saja itu susah. Karena pemerintah kan tidak langsung datang. Kalau yang pasti di lokasi kan nomor 2. Kelompok-kelompok masyarakat, ini yang selalu di lokasi saat terjadi bencana. Terus dunia usaha ini yang terkait mungkin bantuan sumber daya. Kalau kayak nomor 4, kelompok-kelompok kan kayak mbaknya ini kan ada itu akademisi itu yang mengkaji apa yang terjadi di bencana di Kota Malang, dikaji, dibuat jurnal atau gimana, evaluasi. Yang kelima media ini bahan kita untuk untuk semuanya. Jadi kalau untuk pra bencana kita bisa sosialisasi lewat media, saat rencananya kita juga bisa mengkoordinasi dengan lewat media, dan pasangannya juga sama. Jadi 5 ini penting untuk penanggulangan bencana. Oke, baik Pak. Mungkin langsung saja saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Untuk instansi BPBD sendiri, apakah ke depannya ada upaya ataupun langkah untuk mencegah terjadi di masa depan, yang akan terjadi di masa depan? Gimana, Pak? Untuk BPBD sendiri, apakah ada upaya maupun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir di masa depan? Kalau upaya kami dalam mengantisipasi banjir, yang pertama kan tetap kita melakukan sosialisasi untuk mengurangi dampak dari bencana itu. Karena dampak kan ada 2, ada dampak materi, ada dampak jiwa. Yang dari kami berusaha untuk mengurangi dengan cara apa? Dengan sosialisasi, dengan edukasi ke masyarakat, biar masyarakat itu tahu, masyarakat itu paham. Kalau terjadi bencana kita harus ngapain gitu loh. Kita harus ke titik kumpul nih. Nah, titik kumpul itu pun ada syaratnya, harus jauh dari bencana, harus dapat cepat terjangkau dari luar. Jangan sampai masyarakat membuat titik kumpul tapi malah kena bencana di situ, ada potensi bencana di situ gitu loh. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 yang seperti saya singgung tadi, Malang ini kita yakin Malang itu tidak akan panas kalau musim panas kalau kita bisa memasukkan air ke dalam tanah. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak sumur-sumur resapan. Jadi kalau kita banyak sumur-sumur resapan kan, jadi air itu nggak cuma lewat aja. Jadi bisa masuk ke tanah, meninggikan daerah kita sendiri. Sama mungkin ya perbaikan-perbaikan drainase. Soalnya kan kalaupun kita melakukan kerja bakti di sungai kan sedimennya kita angkat, habis itu kan ya nanti naik lagi sedimennya.
Oke. Nah, tadi kan saya dengar ada sosialisasi ya, Pak. Sosialisasi kan Oke, termasuk program kerja dari PPBD nih ya, Pak. Selain oke. sosialisasi, apa saja program lainnya yang dilakukan oleh PPBD untuk mencegah bencana banjir? Kalau sebelum bencana, selain sosialisasi, kita juga menerapkan EWS. EWS itu Early Warning System, jadi peringatan dini. Itu kita kayak masang CCTV, kita masang CCTV dengan alarm di titik-titik yang sering banjir, yang langganan banjir lah. Kalau terjadi hujan, sering terdampak. Itu kita pasang di sana. Jadi pun kalaupun ada kenaikan air, kita bisa nyalakan itu untuk memberitahu warga kalau air udah naik nih, misalnya mungkin evakuasi atau gimana gitu. Oke. Ini Pak, saya mau nanya lebih lanjut nih tentang sosialisasinya. Sosialisasi ini kan salah satu program kerja yang melibatkan masyarakat ya, Pak. Nah, Ya, kira-kira selain sosialisasi, apakah ada program kerja lain yang melibatkan masyarakat secara langsung, gitu, Pak? kalau dengan masyarakat mungkin itu aja ya, sosialisasi, edukasi, sama simulasi. Jadi SES ini yang kita coba kuatkan di masyarakat sama di sekolah-sekolah. Jadi kita ada sosialisasi, kita ada edukasi, baru kita ada simulasi. Jadi kan kalau ada simulasi kan warga itu terlatih ya, kayak merasakan gitu loh. Padahal padahal ya kita cuma bohong-bohongan. Jadi biasanya kita kerjasama dengan instansi lain kayak Satpol, kayak Damkar gitu. Kalau ke sekolah-sekolah kita coba sosialisasi anak-anak nih, anak SD kita edukasi. Habis itu mereka tahu kita buat simulasi juga, tahu kita buat apa bunyi gempa atau anu apa. Jadi kan mereka bisa langsung praktek praktek edukasi langsung dipraktekkan di situ, di simulasi itu tadi. Hanya ses ini kita kuatkan biar adik-adik kita, warga kita itu paham dengan penanggulangan bencana. Oke, baik, Pak. Nah, untuk selanjutnya, selain sosialisasi kan pasti masyarakat sudah mendapatkan edukasi ya. Namun kan pasti ada juga masyarakat yang belum mendapatkan edukasi tersebut. Nah, kira-kira bagaimana sih cara Bapak untuk menggapai masyarakat yang belum mengetahui edukasi mengenai berbagai bencana banjir ini? Kita tetap memegang. Jadi saat kita melakukan sosialisasi, kita melakukan edukasi, kita selalu titip pesan kepada masyarakat kita bahwa eh, kalau bisa informasi ini disebarluaskan ke keluarga, ke tetangga, ke teman-temannya. Jadi biar informasi itu menyebar. Jadi kalau kita gapai satu persatu kan ya mungkin bisa cuma butuh waktu ataupun lama. Makanya setiap kita sosialisasi, kita selalu menitipkan kepada masyarakat untuk disebarluaskan ke tetangganya, ke keluarganya yang nggak ikut. Jadi biar semua itu tahu, semua terlatih, semua paham terkait penanggulangan bencana seperti apa. Kayak anak-anak Baik, nih, kita ajarkan di sekolahnya. Kalau terjadi gempa, apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus melindungi kepala, masuk kolong meja, jauhi kaca. Harapannya itu tertanam di mereka, sehingga mereka nanti bisa mungkin di rumahnya cerita ke orang tuanya, ke sepupunya itu bisa cerita, ke teman-temannya di kampung bisa cerita, kalau ada gempa gini loh. Jadi biar otomatis kalau anak-anak kan mudah ya dalam menyerap informasi. oke, baik, Pak. Untuk selanjutnya, menurut Bapak sendiri, bagaimana sih upaya pencegahan maupun penanganan yang sebaiknya dilakukan masyarakat apabila terkena atau terdampak banjir secara langsung, terkhususnya di Kota Malang? Terdapat banjirnya masif ya. Apa, Pak? Jadi gimana? Menurut Bapak sendiri, Oke. bagaimana upaya menurut Bapak sendiri, bagaimana upaya pencegahan maupun penanganan yang sebaiknya dilakukan masyarakat dalam mengatasi banjir, terkhususnya yang ada di Kota Malang? Oh ya.
Oke. Jadi untuk penerapan di masyarakat, sebenarnya masyarakat itu bisa melakukan kajian sendiri, melakukan SOP sendiri. Misal di RT A, RW A itu melakukan SOP banjir seperti apa. Jadi kalau daerahnya sudah terlangganan banjir, mungkin masyarakatnya bisa melakukan strategi. Jadi kayak saya bilang tadi, kalau tahu potensinya, kita harus membuat strateginya apa. Jadi misal di salah satu RT itu sering terdapat banjir, nah mungkin RT itu bisa melakukan SOP. SOP-nya gimana sih kalau ada banjir? Apa yang dilakukan? Mungkin juga selain SOP, juga masyarakat harus sering membersihkan saluran ya. Kita harus sering-sering membersihkan saluran limbah kita, terus juga kita harus membuat jalur-jalur evakuasi atau titik kumpul. Jadi sewaktu-waktu ada bencana, kita bisa langsung menuju lokasi tersebut. Terus juga banyak sumur-sumber resapan, terus penghijauan lingkungan, itu salah satu pencegahan upaya dalam penanggulangan bencana yang bisa dilakukan masyarakat. Jadi kan kalau masyarakat menjaga lingkungannya, terus masyarakat itu paham, mungkin mereka bisa menghindari bencana. Karena kita bisa menghindari bencana kalau kita tahu strateginya apa. Nah, yang tahu strateginya apa kan yang di lokasi, yang di masyarakat itu sendiri. Di wilayah ini kan tiap wilayah beda-beda. Di RT 1, RW 2, RT berapa, kelurahan mana, pasti berbeda. Lingkungannya berbeda situasinya. Kelompok masyarakat pun juga berbeda kan, unsur-unsur masyarakat pun di sana berbeda juga. Makanya harus setiap itu harus membuat sendiri-sendiri strateginya itu apa yang mereka bisa lakukan. Oke, baik. Selanjutnya ini merupakan pertanyaan terakhir. Dari Bapak sendiri, apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada warga Kota Malang, terkhususnya mungkin kepada Kampung 3D? Oke. Kalau pesan dari kami, tetap untuk menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, karena bencana ini investasi untuk kita. Jadi kalau kita bisa memanage bencana ini dengan baik, maka kita bisa terhindar dari bencana itu sendiri. Jadi kalau kita bisa membersihkan lingkungan, pasti lingkungan akan baik sama kita gitu. Jadi kalau bisa ya kebersihan, buat titik kumpul, buat jalur-jalur evakuasi. Jadi kalaupun ada suatu saat ada kejadian, bisa langsung melakukan tindakan. Dan juga banyak-banyak mencari informasi terkait banjir. Jadi biar masyarakat itu teredukasi, biar masyarakat itu paham. Kalaupun ada yang paham, itu bisa di-share ke tetangganya, ke keluarganya, ke yang lain, sehingga semuanya nanti bisa paham terkait penanggulangan bencana itu seperti apa. Kalau semua paham, semua tahu, itu pasti mudah untuk penerapan penanggulangan bencana. Mungkin itu pesan dari kami. Baik, oke teman-teman, itu tadi merupakan sepatah dua kata atau pesan-pesan yang disampaikan oleh Bapak Alif selaku perwakilan BPBD Kota Malang. Dan di akhir podcast ini, saya akan menyampaikan beberapa poin kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, yaitu bagaimana upaya pencegahan dan penanganan bencana banjir yang ada di Kota Malang. Salah satunya itu, upaya pertama yang dilakukan yaitu mengetahui SOP. Dan selanjutnya kita harus sering membersihkan saluran limbah kita, membuat jalur evakuasi, atau titik kumpul yang dapat digunakan apabila terjadi bencana. Selanjutnya kita juga harus menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, dan juga lebih memahami strategi pencegahan serta penanganannya. Saya juga menyukai salah satu kata atau kalimat yang dikatakan oleh Bapak Alif, yaitu apabila kita baik dengan lingkungan, maka lingkungan akan baik kepada kita. Oleh karena itu, teman-teman diharapkan untuk lebih menjaga lingkungan dan juga menjaga kebersihan agar lingkungan sendiri pun dapat lestari untuk kedepannya. Oke, baik. Saya selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Alif karena sudah bersedia dengan senang hati untuk meluangkan waktunya menjadi pembicara pada podcast kali ini.
Dan mungkin apabila teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan lagi atau ada yang belum terjawab mengenai pembicaraan kali ini, bisa langsung menghubungi akun-akun BPBD. Benar ya, Pak? Ya, bisa. Ya, salah satunya mungkin bisa langsung DM ke akun IG BPBD Malang Kota, yaitu @bpbd_malangkota. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Alif. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun tindakan. Sekian podcast kali ini. Saya Cynthia Margareta, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.